Sementara itu, di kediaman Duke Calvin, dia benar-benar kesal setelah melihat surat yang dikirimkan oleh anaknya sebagai utusan diplomasi ke Roland Wimbledon. Saking keselnya mau mecahin gelas kaca, tapi harganya 3 emas royal, mahal bos. Di suratnya itu, Edith, anaknya Duke Calvin ini menjelaskan kalau bapaknya harus benar-benar menuruti Roland Wimbledon. Dan dia menggambarkan seakan-akan jadi tawanan yang akan disiksa jika bapaknya nggak mau nurutin Roland. Ya pahamlah, si Edith ini kan julukannya bunga dari utara. Kalau jadi tawanan nanti bakal dimainin sama Roland. Terus kalau udah bosan, dia bakal dilempar ke barak dan jadi mainan buat para prajurit. Padahal mah sebenarnya nggak sampai gitu. Si Edith ini cuma pengen nakut-nakutin bapaknya aja. Kayaknya ada dendam pribadi deh sama bapaknya. Bapaknya ini, Duke Calvin, benar-benar kesal. Dari dulu anaknya selalu membawa keuntungan untuk keluarga, tapi kali ini dia benar-benar mendukung Roland. Duke Calvin ini benar-benar gak punya pilihan selain menaati Roland Wimbledon. Kalau misalnya menolak, dia tetap akan menguasai wilayah utara, tapi hanya sampai menunggu pasukannya Roland menyerang daerahnya. Walaupun begitu, Duke Calvin ini harus memikirkan keuntungan bagi keluarganya. Contohnya itu menjadikan anaknya Edith sebagai ratu. Di Fallen Dragon Ridge, tembakan meriam menghantam tembok pertahanan kota itu. Pasukan pertama Roland dipimpin oleh Iron Axe sedang menyerang kota itu. Selain untuk menyatukan kerajaan Grey Castle, juga untuk memenuhi janjinya pada Spear Passy yang tahtanya direbut paksa oleh adiknya. Setelah penyerangan ini, semua pasukan dan ksatria yang dulunya melayani Spear Passy pasti akan berkurang drastis. Tapi Spear Passy nggak peduli, karena semenjak pengkhianatan adiknya pada episode sebelumnya, pengikut dan kesatrianya ini sudah tidak dianggap lagi sebagai pengikut Spear Passy. Jadi ya sikat aja lah. Walaupun terlihat kejam, Roland ini masih memikirkan kerabat-kerabatnya Spear Passy. Jadi dia menyerahkannya kepadanya. Mau diapain terserah. Tak lama, pasukan berkuda menyerang dari dalam tembok. Singkat cerita, kota berhasil direbut. Adiknya Spear Passy, namanya Redwayne Passy, juga sudah ditangkap. Mereka berdua adu bacot dulu lah. Spear Passy menceramahi adiknya, ya dan menyalahinya karena bersikeras menjadi pemimpin wilayah, tapi gak ngerti cara mengelola wilayah dan menyerahkan urusan-urusan itu kepada orang luar. Tapi bukannya adiknya jawab, "Nggih mbak," malah ngebacot masalah si kakaknya ini antek-antek iblis lah, anak haram lah. Dan dia itu sama sekali tidak menganggap Spear Passy ini sebagai kakaknya. Mendengar itu, Spear Passy kecewa dan dia juga nggak menganggap adiknya ini sebagai adiknya dan menghukumnya kerja rodi di tambang. Padahal kalau nurut mah bisa diringanin sih hukumannya kayaknya. Sementara itu, Roland sedang memantau perkembangan bisnisnya. Baru-baru ini teater kota menampilkan drama yang populer, dibawakan oleh tim dramanya si May, Irene, dan juga ditambah Echo yang menggunakan kekuatannya agar lebih dramatis ya kan. Drama itu berjudul City of Love. Dampak dari drama itu, penjualan rumah meningkat dan selain itu banyak juga yang melakukan pendaftaran pernikahan. Wah, musim kawin nih. Setelah itu Roland mendiskusikan mengenai sektor pendidikan bersama Skrull. Karena banyaknya pengungsi, Roland berencana untuk memperluas pengajaran kepada para pengungsi itu. Tapi karena terbatasnya tenaga pendidik, Roland merencanakan untuk mengadakan kelas terbuka, di mana para guru hanya mengajarkan cara membaca dan menulis. Selebihnya para pengungsi bisa belajar melalui buku-buku secara mandiri, dan tidak ada ujian maupun paksaan. Semua ini hanya tentang kemauan belajar. Roland beranggapan pasti akan selalu ada orang yang tidak puas akan pekerjaan dengan gaji yang rendah. Dan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, maka dia harus upgrade ilmu. Sementara itu, kegiatan sehari-harinya Wendy, sekarang dia menjabat sebagai ketua dari Witch Union. Jadi pekerjaan sehari-harinya setelah sarapan yaitu mengarang cerita yang akan menggambarkan kesan baik para penyihir. Nanti akan dibuat buku ceritanya dan dijual. Sebelumnya yang jadi tokoh utamanya adalah Nana dan terjual laris. Sekarang dia mau mengarang lagi dengan tokoh utamanya adalah Echo. Selain itu, penampilan perdananya Echo di tim drama kemarin membuatnya terkenal baru-baru ini. Selain Echo,
Pekerjaan para penyihir lainnya diantaranya Evelyn itu membuka bar, Hummingbird menjadi wakil Kementerian Konstruksi, dan lain-lain. Sementara itu, berpindah ke kerajaan Dawn, Orotokat dan Otolwoksi, mereka melanjutkan aksinya yang sudah direncanakan di episode sebelumnya. Mereka ternyata mau menyusup ke kamarnya raja, padahal daerah itu terlarang. Dan juga mereka ini tahu jalan tikus, jadi singkat cerita, mereka sudah sampai di kamar raja. Karena lewat jalur tikus, jadi mereka ini mengendap-endap memerhatikan ada si pangeran Apen Moya, si raja Dagan Moya namanya. Dan tak lama datang dua orang wanita cantik. Ya, seperti yang kalian tahu, mereka adalah penyihir murni, si Isabella dan Black Veil. Pada awalnya, si Otto dan Oro gak curiga dengan gelagat dua penyihir itu. Karena si Otto ini dapat informasi kalau si Apen ini berkonsultasi dengan seorang alkemis wanita yang ciri-cirinya sama seperti Black Veil. Sampai ketika dua wanita itu mengatakan kata paus yang membuatnya terungkap siapa sebenarnya dua wanita itu. Mereka akan mengobati raja dengan syarat si Apen ini harus mengikuti perintah paus, yaitu menutup perbatasan dan mencegah pengungsi dari kerajaan Wolfheart masuk ke kerajaan ini. Pada awalnya Apen ini setuju. Setelah mereka berdua mengobati raja, tiba-tiba seluruh penjaga istana datang sambil membawa batu hukuman dewa agar penyihir itu tidak bisa berkutik. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kita tahu kekuatannya Isabella, dia dapat menghilangkan efek batu hukuman dewa. Dikombinasikan dengan kekuatannya Black Veil dapat memanipulasi pikiran para penjaga itu agar mereka bunuh diri sendiri. Ternyata para penyihir itu merencanakan untuk menggunakan kerajaan Dawn dalam menghancurkan kerajaan Grey Castle. Oro dan Otto hanya termenung melihat itu. Perkataan Roland Wimbledon akan misi dari gereja adalah kenyataan, bukan cerita yang dibuat-buat. Singkat cerita, semua penjaga mati dan menyisakan Apen Moya sendiri dan bapaknya tentunya. Kedua temannya itu gak bisa berbuat apa-apa. Hal yang bisa dilakukan hanyalah melapor ke Roland Wimbledon. Kembali ke kediaman Roland, dia tertawa saat membaca surat yang dikirimkan oleh Duke Calvin Khan. Isinya itu pertama, menanyakan mengenai penobatan dan aturan baru. Kedua, selusin halaman berikutnya menjelaskan tentang kecantikan dan kepintaran anaknya si Edith ini, yang merupakan kandidat ratu terbaik. Ya ini mah jelas-jelas proposal pernikahan. Tapi meskipun emang yang dikatakan surat itu tidak bohong, Roland tidak perlu menikah untuk mempertahankan kestabilan tahtanya. Lalu surat kedua, ini dari duta besar Yorko. Roland terkejut membaca kabar bahwa istana kerajaan Dawn sudah di bawah kendali penyihir gereja. Ternyata gereja bertujuan untuk menguasai kerajaan Dawn terlebih dahulu sebelum menghabisi kerajaan Grey Castle. Dan juga disinggung penyihir yang kebal terhadap batu hukuman dewa. Mereka menduga apakah itu penyihir extraordinary? Karena berita ini, Roland harus merombak lagi rencananya untuk menguasai daerah selatan kerajaan Grey Castle. Lalu seluruh eksekutif dikumpulkan untuk membicarakan perang melawan gereja. Poin pertama yang dibicarakan itu membuat perencanaan bagaimana caranya untuk mengetahui dari mana dan kapan musuh menyerang. Sudah ada rute penyerangan dari dulu melalui Cold Wine Ridge agar cepat sampai ke King City atau ibu kota. Namun, sekarang kerajaan Dawn sudah dikuasai, maka bisa jadi gereja akan menyerang dari perbatasan. Baruf berpendapat, cara yang paling aman yaitu memerintahkan Duk wilayah utara agar selalu memantau pergerakan di perbatasan. Tapi menurut Edith itu tidak efektif. Karena ketika musuh ditemukan, artinya mereka sudah mulai menyerang. Akibatnya waktu respon pasukan akan sangat terbatas. Edith menyarankan agar memantau langsung kota suci Hermes, markas gereja. Bukan melalui agen mata-mata, tapi melalui pedagang yang paling dekat dengan kota Hermes. Alasannya itu, geografi kota suci Hermes merupakan pegunungan dengan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk produksi pangan. Jadi mereka akan dikirimkan makanan oleh 4 kerajaan besar. Dan sebelum para pengantar makanan sampai ke kota suci Hermes, mereka transit dulu di pos yang terletak di luar kota suci yang lama.
sekaligus pengecekan barang-barang oleh pihak gereja, dan sekaligus mengatur keluar masuknya orang ke kota suci Hermes. Bisa dibilang, jika ada pasukan besar-besaran, maka yang pertama mengetahuinya adalah para pedagang yang mendiami wilayah itu. Mendengar penjelasan Edith, semuanya kaget. Anjir, jenius amat nih cewek. Rupanya memang perkataan Calvin Kahn ini bukan omong kosong. Lalu Edith penasaran dengan taktik perang pasukannya Roland. Sekuat apa sampai-sampai pasukannya Timothy nggak bisa bertahan setengah hari aja. Ini adalah pertempuran yang sulit. Gereja akan mengerahkan pasukannya besar-besaran. Selain itu, mereka juga punya penyihir. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan batu hukuman dewa yang akan dirampas dari gereja-gereja yang tersisa. Selain itu, Sylvie menyarankan agar meminta bantuan Tilly. Walaupun dia ini masih punya masalah sendiri, tapi ya kirim aja surat, siapa tahu mau bantu. Malam itu, semua penyihir berkumpul. Mereka mempersiapkan mental sebelum menghadapi serangan besar gereja yang sudah kian mendekat. Semuanya khawatir takut-takut gimana gitu, mengingat hampir semuanya mempunyai trauma masa lalu yang disebabkan oleh gereja. Tapi setelah kemenangan Roland kali ini, semua penyihir akan terbebas dari teror yang dilakukan gereja. Maka dari itu, semangat! Persiapan perang besar-besaran. Gandum yang dijarah dari Fallen Dragon Ridge pasca peperangan sudah diamankan. Lalu prajurit baru juga sudah menyelesaikan pelatihan dasar. Sebelum menghadapi serangan besar gereja, diperlukan batu dewa yang akan dijarah dari gereja di kota-kota yang tersisa itu. Lalu untuk strategi perang akan didiskusikan. Pertama, peperangan gak mungkin dilakukan di wilayah barat. Walaupun pasukan dapat bertahan selama sebulan dan membiarkan pasukan gereja kelaparan, masalahnya itu masih banyak pengikut gereja di kerajaan Grey Castle. Jika Paus mengeluarkan perintah untuk menelan pil dewa, bakal ambiar pasukan. Tujuan bertahan itu agar para warga gak menjadi alat bagi gereja. Makanya gak boleh membiarkan para warga jatuh ke tangan gereja. Opsi yang terbaik itu menyerang sebelum gereja memasuki wilayah kerajaan. Jadi perkiraannya ada di daerah sini. Dan agar lebih siap, lebih baik logistik dipindahkan ke kota dekat medan perang. Dengan pertimbangan waktu invasi serta transportasi persediaan makanan, maka Roland menyimpulkan kalau peperangan akan terjadi di titik ini, yaitu Cold Wine Ridge. Bahwa logistik sana dan nantinya pasukan akan ditempatkan ke Deep Valley Town. Karena Cold Wine Ridge dekat dengan kota suci Hermes, maka mau tak mau gereja harus menyerang lewat situ. Jika lewat rute lain, maka kota suci Hermes akan hancur diserang duluan. Sementara itu, flashback Anna. Dia melihat api besar yang membakar rumahnya, serta ibu dan juga adiknya. Lagi sedih-sedihnya, bapaknya tiba-tiba datang. Bukannya senang si Anna ini bisa selamat, malah menyalahkan Anna karena kabur sendirian, tidak menyelamatkan ibu dan adiknya. Dan Anna terbangun dari mimpinya. Ternyata itu adalah mimpi, guys. Mimpi itu rupanya sudah berulang kali dia rasakan. Dan Anna pergi ke kantor Witch Union, mengambil gajinya 2 emas royal. Lalu dia pergi ke suatu tempat ditemani oleh Carter. Anna meminta tolong Carter agar memberikan setengah gajinya kepada pria di suatu kamar di apartemen yang ternyata itu adalah bapaknya. Anna melakukan ini agar kedepannya bapaknya gak tiba-tiba muncul dan nyari muka sama Roland. Dan tentunya ini masih dirahasiakan dari Roland sendiri. Sementara itu, Lotus dan Honey pergi melaksanakan tugasnya di pantai. Roland berencana ingin membangun pelabuhan agar Tilly dan penyihir Sleeping Island bisa dengan mudah pulang pergi ke Neverwinter. Maka dari itu Lotus harus menyiapkan tanahnya terlebih dahulu agar cocok dibangun pelabuhan, serta menyiapkan tanah untuk dijadikan jalan yang membelah gunung. Pasukan penyerangan sebanyak 1.500 personil sudah disiapkan untuk menjarah gereja yang tersisa di kerajaan Grey Castle. Pasukan sisanya dan bagian logistik langsung menuju titik pertempuran. Mengingat daerah itu merupakan wilayah kekuasaan Duke Calvin, anaknya juga akan ikut menuju ke sana untuk mengkondisikan pasukan. Sekalian menyediakan makanan untuk jaga-jaga takutnya kurang. Dia akan minta makanan itu dari bapaknya. Lalu setelah kepergian Edith, Roland kedatangan surat yang ternyata sangat darurat. Maggie dan Sylvie langsung diperintahkan untuk menyusul pasukan penyerangan gereja. Ada sesuatu yang janggal dan harus disegerakan agar tidak terlambat. Sementara itu, pasukan penyerangan sudah sampai di Redwater City. Awalnya mau langsung membombardir, tapi Iron X ragu, takutnya nanti kena masalah diplomatik.
Dan untungnya Edith ikut, jadi dia masuk duluan menemui penguasa kota Redwater untuk berbicara dengannya. Mengingat Edith ini putri Duke wilayah utara, jadi pangkatnya lebih tinggi lah. Dan untuk berjaga-jaga Edith ditemani beberapa pasukan. Singkat cerita, mereka menemui penguasa kota Redwater. Karena Roland sudah menyiapkan dokumen untuk disampaikan ke setiap daerah, maka Iron Axe ini hanya mau langsung menyelesaikan urusannya, yaitu menghancurkan gereja. Tapi penguasa Redwater City malah menawarkan perjamuan pada malam ini. Sesaat setelah rombongan masuk, tiba-tiba Maggie dan Sylvie datang. Sylvie dengan lantang memberitahukan adanya reaksi sihir di depan mereka. Artinya, ada penyihir gereja sudah bersiap-siap. Ini adalah jebakan. Semua pasukan langsung bersiaga. Terlihat ada beberapa orang berjubah yang langsung menyerang. Pertempuran dimulai. Ada penyihir dengan kekuatan gravitasi melemparkan tanah ke para pasukan. Langsung sikatlah. Selain itu, sesuai dengan perintah Roland, gereja langsung digerebek dan dihabisi semua antek-anteknya. Lalu mereka menjarah isi gereja itu dan ditemukan sepeti emas. Asik, dapat jarahan lur. Sementara itu berpindah ke Sleeping Island, terlihat Heidi Morgan yang sedang menunggu kabar dari Evie dan Softheater. Padahal udah 2 bulan, kenapa nggak ngasih kabar? Bagaimana caranya itu ada Honey yang bisa mengendalikan binatang, tinggal disandera aja kan bisa ngirim pesan. Baginya, keadaan Sleeping Island sekarang sudah tidak lagi memihaknya semenjak Tilly mendirikan organisasi Sleeping Spell dan mengakibatkan banyak penyihir non-petarung yang memihaknya. Dan juga entah kenapa, tiba-tiba penyihir non-petarung itu bisa sekuat penyihir petarung. Tiba-tiba Sky Flare, anggota asosiasi Bloodfang yang lain mengabarkan adanya penyihir yang baru datang ke Sleeping Island. Namanya adalah Annie. Kabarnya Annie itu terkena wabah dan akan dibawa ke mansion. Mendengar ini, Heidi Morgan merencanakan sesuatu kepada Annie. Karena menurutnya, Annie itu merupakan pengkhianat asosiasi Bloodfang, jadi harus dihukum. Singkat cerita, Annie sudah tertidur pulas. Karena dia sakit, Camilla merencanakan agar Annie ini dikirim ke wilayah barat karena di sana ada penyihir yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi di sini tiba-tiba si Heidi Morgan ingin membuat Annie tertidur untuk selamanya dengan mengandalkan kekuatannya si Nightfall. Heidi ini merencanakan agar Nightfall memberinya bibit kematian dan nantinya disetting agar aktif saat di tengah laut. Setelah rencana sudah siap, mereka akan mengunjungi si Annie. Sesampainya di sana sudah ada Camilla yang menjaganya. Dengan berbagai macam cara, akhirnya Heidi Morgan dan bawahan-bawahannya bisa masuk ke ruangannya Annie. Setelah melihat Annie di dalam, Heidi seakan-akan mengalihkan perhatian Camilla. Sementara Nightfall menyiapkan benih kematian untuk membunuh Annie. Tapi tiba-tiba ketahuan dong. Camilla berada di belakang Nightfall tiba-tiba. Yang berbicara dengan Heidi menghilang. Dan Annie juga sudah menghilang. Dan ternyata ini adalah jebakan yang dibuat Tilly untuk menangkap Heidi Morgan. Camilla dan Annie yang tiba-tiba menghilang itu adalah ilusi yang dibuat oleh Shadow. Penyihir itu sudah standby di luar ruangan. Ketiga penyihir itu langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri agar tidak tertangkap. Tapi ternyata Ash dan Andrea sudah menunggu mereka, ditambah Shadow yang ikut bergabung. Mereka pun bertarung dengan durasi yang sangat singkat. Alhasil Heidi Morgan berhasil ditangkap dan akan diadili karena berniat membunuh Annie. Singkat cerita, di kantor Tilly terkejut setelah membaca surat dari Roland yang berniat akan perang dengan gereja habis-habisan. Tilly menghela napas. Menurutnya tidak perlu mengulangi tragedi masa lalu dan lebih baik tinggal di sini dengan damai. Masalah dengan asosiasi Bloodfang pun sudah diselesaikan. Setelah penangkapan pemimpinnya, Heidi Morgan, penyihir anggota sisanya akan hidup berdampingan di Sleeping Island. Lalu menanggapi surat Roland, Tilly berencana ikut berperang bersama kakaknya sekaligus membawa Heidi Morgan ke kota Neverwinter. Sementara itu, kembali ke kantornya Roland. Dia sedang memantau progres misi melalui Sigil of Listening. Ini kan berfungsi seperti telepon, tapi jangkauannya terbatas. Untuk mencapai daerah Cold Wine Ridge harus membuat pos transit di tengah-tengahnya. Selain itu, sigil ini hanya bisa untuk komunikasi satu arah. Harus ada 2 pasang sigil, yang satu untuk mengirim, yang satu untuk menerima.
Tiba-tiba Lightning melaporkan fenomena aneh, yaitu kabut merah di belakang gunung tiba-tiba menghilang secara perlahan. Ini artinya para iblis mundur. Agatha juga tak bisa menjelaskan fenomena ini, karena dia belum pernah melihatnya dan selama perang kehendak dewa sebelumnya, para iblis ini gak pernah mundur. Jadi fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Cara terbaik yaitu langsung survei ke sana. 5 hari kemudian, kabut merah itu sudah benar-benar menghilang dari balik pegunungan, dan sekelompok tim diutus untuk menyelidikinya. Ada beberapa pasukan dan Maggie, Lightning, Agatha, Summer, Soraya, dan Lotus. Ketika sampai di lokasi, mereka benar-benar heran. Aneh banget, banyak menara batu. Agatha merasa menara ini aneh. Dulu saat Federasi menaklukkan camp iblis, menara-menara ini terasa sangat kokoh. Berbeda dengan yang ini, sangat rapuh. Lalu mereka berencana pergi ke pusat markas iblis. Tiba-tiba, Lightning terperosok ke dalam lubang. Pas dilihat, di dalam lubang itu ada iblis Mad Demon yang sudah tewas. Agatha ingat kalau Sylvie pernah mengatakan iblis ini tinggal di bawah tanah dan terbukti di sini. Untuk jaga-jaga, mereka akan bergerak dengan cara terbang. Tak lama, mereka menemukan lubang lagi. Abaikan dululah. Singkat cerita, mereka sudah berkumpul lagi. Lotus akan membuka jalan dan Maggie membawa kembali batu sihir yang ditemukan di camp iblis ini. Kembali ke kantor Roland. Roland menerima surat dan membacanya.